Hello, what's up Tojikis? Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Yaris Hackers tahun 2017. Iya, menurut kita ini adalah sebuah spesies langka yang merupakan kesalahan Toyota untuk tidak diteruskan. Iya, kenapa? Karena mobil ini dulunya menjadi satu-satunya lawan dari Honda HR-V, Hyundai Creta, dan lain-lainnya dari Toyota. Sekarang, semenjak Yaris masuk ke Joker dan Lexus Style, ini sudah tidak ada lagi. Jadi ini hanya ada di varian lele seperti ini. Penasaran? Yes, betul. Jadi sekarang Toyota nggak punya lawan untuk kelas compact SUV seperti Honda HR-V dan kawan-kawan. Padahal dulu ada, yaitu mobil ini, sebuah Yaris yang ditinggikan ala crossover. Dan perbedaannya nggak hanya sekedar kelading aja, jadi jauh lebih niat. Tapi kayak apa sih Yaris versi crossover yang sekarang udah punah ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior terkesan seperti Yaris yang nge-gym dan siap diajak bertualang dengan cladding-cladding hitam, ride height yang lebih tinggi, serta tampang ala crossover. Nah, tuh jangkis, Toyota Yaris Hackers tahun 2017 ya. Seperti yang tadi gue bilang pas lagi intro, sebenarnya Toyota tuh melakukan kesalahan yang cukup fatal menurut kita, mendiscontinue model ini di lineup Yaris facelift yang berikutnya gitu ya. Karena kan Yaris sebenarnya generasi kedua yang versi Indonesia seperti ini itu masih lanjut sampai sekarang, sampai tahun 2023 itu masih dijual, hanya saja facelift dan facelift lagi. Jadi ini kan yang pertama sebutannya itu Yaris lele gitu ya, tapi yang ditinggikan ala SUV sehingga dia lawannya itu adalah compact SUV seperti Honda HR-V, Hyundai Creta, Mazda CX-3 dan lain-lainnya gitu ya. Nah sekarang semenjak ini discontinue, Toyota nggak punya lawan untuk Honda HR-V karena mobil yang berikutnya setelah race itu kan langsung naik ke Corolla Cross yang kelasnya udah di atas HR-V gitu ya. Jadi ini adalah satu-satunya lawan HR-V yang kelasnya adalah paling gemuk sekarang, karena kan compact SUV di Indonesia sangat gemuk sekali gitu ya, yang pernah ada namun sekarang telah almarhum karena pas dia facelift jadi Joker, facelift jadi Yarlex alias Yaris Lexus yang terakhir yang sampai sekarang nih tidak ada versi crossovernya seperti ini gitu ya. Jadi sangat disayangkan. Nah sekarang kita ulas Yaris versi SUV ini. Tapi sebelum itu kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Kojimi dari Power Auto BSD yang udah ngizinin kita untuk ngulas Yaris Hackers ini adalah suatu jangki. Tentu ini pun mobil for sale dan sekarang harganya sudah di bawah 200 juta. Iya, lebih tepatnya 199 juta nego untuk unit tahun 2017. Kalau kalian misalnya berminat, pengen tanya-tanya dan nego diskon dan lain-lain, silahkan kalian kontak Power Auto di Instagram sebelah sini atau kontak Kojimi di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, bahas soal hacker sendiri, ini sebenarnya cukup menarik nih. Kenapa? Karena ini tuh asli made by Indonesia. Iya, karena tidak ada di pasar lain manapun Yaris model seperti ini. Jadi awalnya di tahun 2015 Yaris tuh sempat ada keluar dua konsep. Ada Yaris Hackers yang versi SUV dan ada Yaris Legian yang versi convertible. Tapi kalau yang convertible kan kayaknya susah untuk di Mass Pro gitu ya. Makanya akhirnya yang di Mass Pro adalah versi SUV-nya seperti ini gitu. Dan keluar di tahun 2016 dengan harga baru 277 juta rupiah on the road Jakarta, yang membuatnya versi flagship alias Yaris termahal yang bisa kalian beli pada saat itu. Nah, sekarang harga secondnya kayak yang gue bilang udah di bawah 200 juta, jadi udah oke banget. Termasuk dia sendiri nggak terlalu lama ya, karena pas dia facelift ke yang model Joker, Yaris Joker sebutannya gitu kan, itu udah nggak ada lagi varian hacker seperti ini. Padahal ini
semuanya itu asli racikan Indonesia. Jadi karya anak bangsa loh. Keren kan? Keren sih menurut kita. So, apa aja sih bedanya dengan Yaris TRD Sportivo yang menjadi flagship sebelum adanya varian Hackers ini? Nah, pertama-tama dari atas, antena masih model short pole, ya normal lah untuk pada eranya seperti ini gitu ya. Dan dia pun udah ada integrated spoiler, walaupun dia berbeda dengan varian TRD Sportivo. Kalau yang TRD kan spoilernya lebih agresif gitu ya, pengen terlihat racing. Kalau ini kan ala-ala crossover, jadi lebih simple seperti ini aja. Tapi semua parts dari mobil ini itu tetap merupakan hasil rancang bangun dari TRD Indonesia. Makanya kayak spoiler ini ada logo TRD Sportivo-nya tetap di bagian belakang sini. Kemudian di kacanya udah ada third brake stop lampu sudah LED, kaca pun sudah ada defogger, dan wiper pun sudah rapi. Dan ke bawah lagi, nah selain logo Yaris yang ada di bagian sebelah kirinya, di sebelah kanannya tentu ada logo Hackers. Iya, yang menjadi penanda kalau ini adalah varian crossover-nya. Dan fun fact, nama Hackers itu sebenarnya agak lucu gitu ya. Ntar gue bahas di bagian interestingnya. Dan tetap ada logo TRD Sportivo di bagian bawahnya. Chrome besar di bagian sini yang menjadi penghias bagasinya. Dan di bawah bempernya pun sudah diracik ulang total. Karena sekarang dia udah ada kelading-kelading hitam besar yang ada di bagian bawah sini menggantikan diffuser yang ada di varian TRD Sportivo yang racing. Nah ini sendiri sama, jadi ada logo TRD Sportivo lagi di bagian bawah sini karena ini merupakan rancang bangun dari TRD, lengkap dengan silver scuff plate, iya di bagian bawah sini yang khas banget dengan sebuah SUV. Namun untuk bagian ini lampuan dan mata kucing di bawah sini tetap dipertahankan seperti Yaris biasa. Dan untuk urusan safety, dia udah ada 2 titik parking sensor di bagian belakang sebelah sininya. Walaupun kalau kita cek di bagian sini, sayangnya dia belum ada kamera mundurnya gitu ya, jadi masih polosan aja. Dan untuk urusan lampu, dia pun masih plek-ketiplek sama Yaris Lele. Jadi model pre-facelift-nya masih full bohlam seperti ini, C-shape gitu ya. Untuk lampu senja dan lampu rem di bagian atas ini cukup besar. Dan di bawahnya ada lampu sein dan lampu mundur yang juga masih bohlam biasa. Lanjut ke bagian side profile. Dari bentuknya sebenarnya ini masih serupa aja dengan Yaris generasi kedua yang versi pertama alias Yaris Lele gitu ya. Dia masih mempertahankan efek floating roof dengan ada pilar besar di bagian belakang sini yang warna piano black seperti ini. Udah cukup modis lah. Nah pertama-tama ubahnya ada di bagian atas karena sekarang dia kedapatan roof rail yang two tone. Ia ada aksen plastik dan ada aksen silvernya, lagi-lagi dengan logo TRD Sportivo di bagian belakang sininya. Ke bawah lagi dia udah dapat talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Dan untuk urusan pilar dia pun sudah di blackout, jadi udah lumayan oke. Termasuk bawahnya lagi ada door handle yang full chrome. Iya, jadi chrome seperti ini gitu ya, dengan akses keyless entry untuk kedua pintu depannya. Jadi udah nice lah keluar masuknya, jadi lebih mudah. Nah ke bawah banyak lagi nih aksen cladding hitam. Pertama-tama dari side body molding di sini, ini pun warna scratchy plastik hitam kayak gini aja, jadi kesannya sangat macho. Dan tentunya crossover nggak akan lengkap tanpa adanya over fender di bagian sebelah sininya. Tapi uniknya over fender dari si Hackers ini, dia tuh nggak yang bulat rata kayak kebanyakan mobil gitu ya. Dia over fender itu kayak bentuknya tuh menyiku-nyiku kayak gini. Jadi kesannya tuh lebih rugged dan lebih dinamis lagi. Sampai ke bagian side skirt bawah sini yang juga materialnya scratchy plastik kayak gini gitu ya. Jadi ala-ala crossover banget. Dan ada stiker Hackers di bagian samping sini yang menggantikan stiker TRD Sportivo yang ada di varian TRD Sportivo-nya. Dan kalau bicara soal ground clearance, ini pun juga naik loh. Iya, jadi nggak hanya sekedar look aja gitu ya. Dia 35 mm lebih tinggi dibandingkan Yaris yang biasa. Jadi cukup nice lah. Ke depan, spion dia sewarna body seperti ini. Dia pun sudah electric adjustment, electric retract walaupun belum auto retract. Dan udah ada lampu sein juga di bagian sebelah sininya. Dan di bagian fendernya ada badging dual VVT-i. Karena Yaris Hackers ini berbeda dengan yang sebelumnya, dia sudah menggunakan mesin baru. Iya, yang sekarang transmisinya pun CVT. Jadi ya pembaruannya lumayan menyeluruh lah. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Toyota Yaris Hackers. Iya, nah pertama-tama yang kita suka dari mobil ini seperti yang gue bilang, dia ubahannya gak hanya kosmetik aja ya, gak hanya semata nambah-nambahin cladding hitam gitu ya, kayak contohnya ke beberapa LSUV yang hasil konversi dari LMPV. Tapi dari kaki-kakinya beneran ada ubahan dan semuanya dilakukan di Indonesia ya. R&D-nya di Indonesia, termasuk parts-nya pun by TRD Indonesia. Jadi dia lebih tinggi dan lebih siap untuk kalian ajak berjelajah. Nah peleknya sendiri ini ring 16 inci, jadi lebih besar dibanding yang biasa, termasuk desainnya pun berbeda. Tetap by TRD Indonesia. Dia model 5 spoke dan lebih tegas ya, kayak palang 5 gini-gini. Saya tuh kayak adventure banget tuh, tone polish warna gunmetal seperti ini. Dan pastinya
emblem tengahnya dia TRD dan ada emboss bahkan di sini. TRD di bagian peleknya ini. Keren ya, jadi kayak pelek-pelek AMG gitu. Kayak keren gitu. Nah, untuk ukuran sendiri, kayak yang gue bilang, dia ring 16 dibalut dengan ban Bridgestone Ecopia dengan ukuran 19555 R16. Pengereman depan cakram, belakang tromol, tapi masih normal di kelas seperti ini menurut gue, nggak masalah, period korek lah. Tapi di bagian safety-nya memang dia standar. Bahkan ada yang annoying. Dia kayak yang ABS, EBD, BA gitu udah ada, tapi ada sesuatu yang tidak ada. Tapi ada yang interesting juga, yaitu di bagian shock dan pernya. Iya, ntar gue jelasin di bagian interestingnya, karena itu menarik banget. Yang bikin mobil ini ground clearance-nya naik mencapai 184 mm, 35 mm lebih tinggi dibandingkan versi Yaris yang biasa. Dan akhirnya sampai kita ke bagian fascia depan dari si Toyota Yaris Hatchback. Iya, dan di depan sini ubahannya juga lumayan banyak nih. Walaupun basicnya sama aja dari kap mesin, lampu gitu sama aja, tapi di bagian bawah ini udah mengalami ubahan yang cukup major. Pertama-tama dari bumpernya, cladding hitam, jadi berlanjut ke bagian bawah sini. Dan uniknya, cladding hitamnya nggak sampai bawah aja, dia bener-bener kayak up to the next level untuk Yaris Lele, karena dia kumisnya tuh ke atas, dia belengkol ke atas lampu kayak gini gitu ya. Jadi kumisnya tuh kayak Dracul Mihawk, kayak gini gitu. Kayak punya jenggot yang ke atas ini. Cukup unik dan cukup manly tampangnya. Termasuk di bagian bawah pun tetap ada kayak bagian silver scuff plate di bagian bawah sini yang lagi-lagi ada emblem TRD Sportivo-nya, karena ini rancang bangun TRD Indonesia. Nah, grill serupa dengan Yaris yang biasa, jadi sebenarnya masih kelihatan kumis lelenya dikit kesini gitu, cuman ditutup di bagian sebelah sininya dengan emblem Toyota di bagian tengah. Nah, masuk ke bagian fog lamp housingnya juga beda, dia warna silver kayak gini. Lagi-lagi ada emblem TRD-nya untuk menekankan kalau ini fog lampnya hasil rancang bangun TRD. Tapi kalau soal lelampuan, sebenarnya dia masih sama aja. Jadi di bawah dia ada fog lamp yang masih halogen biasa, dan di bagian atas ini lampunya pun masih sama seperti Yaris Lele tipe atas yang paling pertama. Jadi dia sudah proyektor, tapi masih proyektor halogen, belum LED-LED-an. Lampu senjanya kayak diselongsong kecil di bagian dalamnya, dan lampu sennya ada di bagian mika paling dalam sebelah sininya. Tapi untungnya at least dia tetap punya DRL alias daytime running light yang sudah LED dan diintegrasikan di bagian bawah tengah sebelah sininya gitu. Dan secara overall, desain dari si Toyota Yaris Hatchback ini menurut gua sudah merupakan langkah yang cukup berani oleh Toyota Indonesia gitu ya. Karena pertama ini kan khusus untuk Indonesia, di-develop di Indonesia dan mengikuti jalanan-jalanan yang ada di Indonesia. Indonesia kan jalannya lumayan hancur, sering banjir gitu. Jadi varian crossover kayak gini tuh menurut kita masuk banget. Apalagi settingan suspensinya, selain bikin dia lebih tinggi di bagian Yaris biasa, dia juga lebih empuk, sehingga bisa dibilang ini merupakan Yaris ternyaman pada masanya. Bahkan sampai sekarang Yaris yang facelift kedua itu tidak senyaman. Interior secara sekilas memang mirip dengan Yaris TRD Sportivo yang tipe tertinggi, namun secara head unit ia berbeda. Ia menggunakan punya Sienta dengan fitur yang jauh lebih lengkap. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Toyota Yaris Hatchback. Pertama-tama dari pintunya, ini beratnya nggak jauh beda sih sama Yaris yang biasa gitu ya. Tapi karena ada tambahan cladding hitam besar di bagian side body moldingnya, dia terasa sedikit lebih berat, tapi sedikit aja. Dia nggak ada footstep apa-apa sayangnya di bagian sini, padahal bisa banget ditambahin footstep Hatchback gitu ya, tapi tidak. Tapi at least karpetnya dia udah ada emboss Yaris warna merah-merah di bagian sebelah sananya. Nah. So, gini aja guys, interior dari si Toyota Yaris Hatchback tahun 2017. Nah, pertama-tama sebelum kita bedah fitur, desain, dan apa beda dengan Yaris biasa, seperti biasa kalau kalian suka dengan channel kami, karena bagi kalian support kami, cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe channel Raksasa Junkie. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian nyaksikan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di _j untuk info otomotif yang pastinya menghibur kalian semua. Oke, kita kenal dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi dia sudah keyless tentunya kan, basicnya kan Yaris yang TRD Sportivo juga sudah keyless. Nah, ini kuncinya seperti ini, ada logo Toyota di sini dan ada lock dan unlock di bagian baliknya. Udah sesimpel itu aja. Dan pastinya dia engine start stop button di bagian kanan driver sebelah sini. So, mesinnya kan sudah baru. Iya, sudah tidak kepala satu lagi. Sekarang dia kepala dua dengan transmisi CVT pula, dual VVT-i. So, kayak apa? Foto on the brake, yuk kita startup dulu.
Nah atau Junkies, bicara soal udah berpacu mesin dari si Toyota Yaris Hatchback ini juga mengalami pembaruan yang sebelumnya 1 NZFE kini memakai 2 NRFE 1500cc inline 4 Dewa C Dual 50i, tenaganya 105 HP dengan torsi 140 Nm yang dimit ke transmisi baru pula. CVT berpenggerak roda depan 0-100 tuntas dalam 11,5 detik, ini lebih kencang dibanding yang lama walaupun tenaga mesinnya turun sekitar 3,5 horsepower, dan konsumsi BBM-nya juga diklaim 30% lebih irit dibanding mesin yang lama. Oke lah. Ya oke lah ya, selain dapat ground clearance lebih tinggi, dapat saling ala crossover, ini juga kayak menjadi batu loncatan bagi Yaris karena kan sekarang dia dapat mesin baru gitu dengan transmisi baru pula. Jadi ya lumayan oke lah Hatchback ini pada masanya. Nah lanjut ke dashboard. Ini dia masih hard plastik semua ya, pada zamannya ini hal yang cukup normal. Tapi yang kita nggak suka, dia ada fake stitching kayak gini ya, menurut gua agak unnecessary. Tapi at least dia udah ada aksen black glossy di bagian sininya, aksen gunmetal juga yang bikin kesannya tidak terlalu polos. Glove box belum soft opening tapi cukup besar untuk naruh buku manualnya. Dan kalau kita bahas ke bagian tengahnya, ini mungkin perbedaan yang paling signifikan dengan Yaris yang versi biasa gitu ya, karena head unitnya berbeda. Head unitnya jadi seperti ini. Iya, jadi dia pakai punya head unit yang ada di kakaknya alias Toyota Sienta, yang memang fiturnya pun sedikit lebih lengkap dibandingkan Yaris biasa. Kalau kalian lihat ada internet, ada Toyota Move. Iya, ini pun tidak ada di Yaris biasa, dan dia pun bisa smartphone mirroring gitu ya. Dia pun sudah touchscreen. Ya, fungsinya udah lengkap, ada radio, Bluetooth, iPod, disk, USB, HDMI, aux, settings, dan yang tadi internet, Toyota Move mirroring, dan juga Bluetooth teleponi. Dan juga ada voice memo audio yang standar kayak gini lah. Dan di bagian kanannya ada tombol untuk kayak matiin, dan ada volume, termasuk ada home button serta mute. Nah di bagian kirinya ada input untuk HDMI dan USB. Seperti itu aja, simple tapi merupakan update yang oke lah dibanding Yaris yang biasa. Ke bawah dia ada hazard di bagian tengahnya, dan climate controlnya dia juga sudah digital seperti ini. Jadi udah ada auto function yang menurut kita udah cukup oke lah ya di kelas seperti ini. Nah di bagian kanan dia tombol semua, ada AC, air circulation, rear defogger, dan untuk matiin AC. Di bagian kiri ada scroll wheels yang kalian bisa ubah-ubah fungsinya. Iya, kalau lagi nyalain bagian kipas dia akan jadi fan speed. Kalau nyala di bagian temperature, ini untuk naikin dan turunin temperature-nya. Kalau kita naikin, dia sampai 28 derajat, jadi memang belum ada heaternya, tapi ya normal lah. Oke. Dan kalau kita scroll ke bagian sini, ini untuk ubah arah semburnya ke kepala kaki. Udah, pilihannya cuma kepala ataupun kepala kaki, seperti itu. Nah, bawah lagi, ini ada open storage besar dan ada 12 volt socket di bagian sini buat kalian pakai charging, karena kan dia belum ada kayak buat ngecas gitu ya, belum seperti mobil yang modern gimana. Dan di sini kalian bisa taruh handphone ataupun sejenisnya. Lanjut ke bagian transmisi, walaupun dia model shifternya masih khas banget Toyota dengan ala gate shifter kayak gini, tapi transmisinya udah baru loh di mobil ini. Iya, dia udah nggak pakai automatic 4 percepatan torque converter lagi. Sekarang dia pakai CVT, iya, dengan manual shift mode di bagian sebelah sininya. Jadi kalian bisa manual shifting di bagian sini walaupun dia tidak ada pedal shiftnya. Nah ke belakang dia ada parking brake yang masih model otot, dan di bagian kanannya ada slot buat nyimpen handphone. Sisanya ke belakang cuma ada satu buah cup holder, seperti itu aja. Nah, jok dia pun motifnya seperti ini. Jadi dia masih full fabric memang, tapi dia di tengahnya tuh kayak efek warna merah-merah gini sampai bagian atas dengan jahitan-jahitan merah juga. Ya memang sebenarnya mirip-mirip aja sih teman jok yang ada di varian TRD Sportivo, juga udah merah-merah kayak gini. Karena kan basic mobil ini juga udah TRD gitu ya. Nah, pengaturan joknya dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster model pompa. Jadi kalau kalian naikin joknya sampai atas, ini benar-benar bisa kerasa kayak naik SUV gitu, karena tinggi banget gitu kan. Setirnya dia 3-spoke seperti ini. Jujur ini salah satu era di mana setir Toyota tuh gue lagi nggak demen-demennya banget gitu ya, karena bentuknya tuh flat dan dia kayak kancut dia. Jadi kayak kurang flattering untuk dilihat. Tapi dia juga ada fake stitching yang senada dengan bagian dashboardnya, jadi kelihatan desain dashboard dan setir itu senada. Suara klakson seperti ini masih perlu diganti. Ada aksen silver di sini, dual airbag as standard, dan setirnya pun sudah dilapis kulit yang seperti ini ya.
walaupun belum kulit napa, dan dia ada aksen merah-merahnya di jahitannya. Setirnya bisa diatur, dia bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik. Nah, setirnya pun dia udah ada beberapa tombol. Jadi di bagian kiri ada audio steering switch, yang dimana kalau kita lihat aksen di bagian plastiknya ini juga dibikin ala kukulitan gitu ya. Oke, gue agak kurang demen sama setir ini gitu, karena setirnya bentuknya terlalu trying hard banget gitu. Nah, lampu belum auto, wiper pun juga belum, dan kita masuk ke bagian speedometernya. Speedometernya sebenarnya unik loh, karena speedometer tuh dia kayak berpendar merah tapi ujung-ujungnya biru. Jadi kayak lumayan lucu. Dia sampai 220 km per jam yang agak ngarep, dan secara MID pun dia masih speed selected kecil di bagian bawahnya. Di sini ada jam, ada gear indicator, dan ada odometer. Kalau kita cycle, setelah odo dia ada trip A, trip B, ada sisa range, ada average kilometer per liter, ada live kilometer per liter, ada average speed, dan balik lagi ke odometer. Di bagian kiri rev counter, di bagian kanan fuel gauge. Semuanya masih analog. Nah, di bagian kanan ini ada cup holder yang langsung diletakkan di bagian depan AC pengemudi. Dan by the way, gue lupa ngomong, di bagian kiri sebelah sini juga ada cup holder yang langsung berada di depan AC sisi passenger. Jadi minuman kalian bisa tetap dingin. Nah, di bagian bawah engine start stop, dan ada pengaturan untuk electric mirrornya, dan ada satu blank switch di bagian sebelah sini. Door trim. Nah, ini gue sama gak demennya dengan dashboardnya. Jadi door trimnya penuh banget sama jahitan-jahitan palsu. Di atas itu semua masih hard plastik, tapi ada jahitan palsu yang nyebrang. Nah, di bawah itu ada aksen jahitan palsu yang melintang-lintang 3 biji kayak gitu. Too much fake stitch menurut gua. Tapi untuk urusan aksen warna, ada aksen gloss black yang langsung nyambung ke bagian dashboard sebelah sini, jadi kayak belok gitu. Dan untuk bagian door handle serta armrest pun lagi-lagi ada aksen gunmetalnya, walaupun dia keras semua. Nah, ke bawah itu ada door pocket, dan ada 2 buah bottle holder di bagian depannya. Kemudian ke bagian tengah, kaca tengah dia ini masih manual dimming ya, jadi masih dipencet-pencet seperti ini. Dan ke bagian atas dia headliner full black, jadi dia terasa lumayan sporty. Ya oke lah. Tengah sini ada dome light yang masih halogen, dan juga ada 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada card slot dan udah ada kacanya. Iya, jadi kalian bisa narsis di mobil ini sesuai dengan hati kalian, walaupun dua-duanya belum ada lampunya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Toyota Yaris Hikers. Pintunya lebih kecil dari yang depan dan lebih enteng dari yang depan ya, tapi cukup normal lah ya. Dan karena bodi Yaris generasi ini kan dia melar banget dibanding Yaris Bapau, tentunya akses ke belakang jadi jauh lebih mudah. So, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Yaris Hikers tahun 2017. Ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan kaki 8 jari. Iya, terbukti melarnya Yaris lele dari Bapau itu memberikan ruangan yang jauh lebih lega di bagian baris keduanya. Termasuk di bawahnya, kaki masih bisa molosin ke bagian kolong, jadi duduknya bisa agak selonjoran. Headroom 4 jari, jadi untuk rata-rata tinggi orang Indonesia pun tidak masalah di bagian dalam sini. Walaupun karena headliner hitam, dia terlihat kayak sedikit lebih sempit dibanding aslinya. Dan jok baris kedua pun sama kayak yang depan, jadi dia full fabric kayak gini dengan aksen merah-merah di bagian tengah, dan ada jahitan-jahitan merah di bagian sininya. Termasuk kalian pun dapat ISOFIX tethering point. Jadi kalau kalian pengen taruh child seat, udah gampang di baris kedua sebelah sininya. Dan di belakang sini pun kalian dapat 3 buah headrest, termasuk headrest untuk penumpang bagian tengah. Dan kalau kalian ke bagian duduk di tengah, ini enak sih. Kenapa? Karena lantainya itu rata banget, sama sekali nggak ada hump di bagian tengahnya. Bahkan gue cukup shock gitu ya, gue jarang lihat hatchback yang lantainya serata ini. Ini udah kayak mobil listrik ratanya, benar-benar completely flat banget. Jadi kalian kaki bisa napak dengan sangat enak. Di karpet yang juga ada tulisan Yaris emboss di bagian tengah sebelah sininya. Namun kalau bicara soal tempat penyimpanan, memang agak ada yang annoying. Pertama-tama dia cuma ada 1 buah cup holder di tengah, dan seat back pocket pun hanya sebelah. Iya, jadi bagian sisi passenger. Di bagian sisi driver dia tidak ada. Door trim sama kayak di bagian depan, dia full plastik dari atas sampai bawah dengan aksen jahitan-jahitan palsu yang kita sangat tidak suka. Ada yang melintang 2 biji di situ gitu ya. Tapi at least tetap diberi kombinasi warna gunmetal di bagian pembukaan bagian handle-nya, dan juga tempat kalian taruh tangan. Dan di bagian atas, ini pun kalian dapat grab handle. Jadi buat kalian pegang seperti ini yang warna full black ngikutin warna atapnya. Namun sayangnya tidak ada
dome light di bagian belakangnya. Jadi lampu hanya ada di bagian kabin depannya saja. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Toyota Yaris Haikers. Ya, untuk bukanya dia udah ada electric button di bagian sebelah sini. Tapi sebenarnya bagasinya ya plek-ketiplek sama aja sama Yaris versi yang biasa gitu kan, karena kan tidak mengalami perubahan apa-apa. Pertama-tama dia udah dapat tonneau cover, jadi kalian kalau taruh barang di sini tidak terlihat dari luar. Kemudian ini tentunya false floor, kalian bisa buka bagian bawahnya. Walaupun ada yang annoying ya, aku disini kenapa. Nah, tapi di bawah sini ada penyimpanan untuk contohnya toolkit dan ada untuk penyimpanan ban serep. Yang ban serepnya ini alloy ya, jadi sama, tidak pakai space saver atau pakai pelek kaleng gitu. Dapat pelek TRD, jadi udah oke, dapat 5 piece gitu ya, banyak pun sama. Nah, di bagian sini juga kalian dapat beberapa amenities, contohnya dapat lampu, jadi kalau malam-malam itu bisa ngelihat sini dengan cukup leluasa. Dan ada 4 buah hook, 2 untuk di masing-masing sisi kanan dan kirinya kayak gini, jadi udah cukup oke lah. Dan termasuk kalau kalian misalnya pengen butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris kedua itu masih bisa direbahkan ke bagian depannya. Untuk perebahannya bisa diakses langsung dari bagian pundak kanan dan kiri depannya, dan ini pun rebahnya bisa 60-40. Iya, jadi bisa turunin sebelah doang kayak gini atau bisa diturunin dua-duanya untuk kargo yang lebih luas. Nah, kalau diturunin kayak gini, tentunya ini menambah kargo volume hingga sampai ke baris kedua. Namun sayangnya ini ada hump yang gede banget ya di bagian sini ya. Ada hump yang gede banget gitu. Jadi kalian nggak bisa langsung slide item ke bagian depannya. Dan kalian pun tentunya dapat standar kayak Auto 2000 First Aid Kit dan segitiga pengaman seperti ini. Tutupnya ada coakan di bagian sini buat kalian taruh tangan supaya nggak kotor. Walaupun ia keren dan gagah, namun karena ia discontinue, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah tinggal yang kami temukan di Toyota Yaris Haikers. Kalau bicara soal cup holder di belakang, fix kalian harus berantem antara 3 orang di bagian baris kedua. Kenapa? Karena cup holdernya cuma 1. Ada di bagian konsol tengah sebelah sininya gitu ya. Di bagian door trim, di bawahnya dia ada kayak coakan kayak gini tapi nggak ada door pocketnya. Jadi kita bingung ini coakan itu buat apa gitu. Jadi mungkin mereka tadi mikir, oh kita bikin coakan di sini buat door pocket, tapi kayak ternyata ruangannya nggak cukup, akhirnya jadi coakan gini. Seperti di Yaris yang TRD Sportivo juga, di bagian bumper bawah si Toyota Yaris Haikers ini sebenarnya udah ada kayak mika gitu ya buat rear fog lamp di kanan dan kirinya di bawah sini. Tapi sayangnya fitur rear fog lamp itu tidak ada. Padahal kan di mobil yang DNA-nya adventure kayak gini gitu ya, fog lamp tuh lebih kepake dibanding di versi yang biasanya. Dan hal annoying terakhir yang menurut gua paling disayangkan untuk si Toyota Yaris Haikers ini adalah discontinue. Iya, jadi dia tidak punya penerus. Padahal di Thailand sana untuk versi Joker, untuk versi Yarlex gitu yang Yaris facelift yang baru-baru, dia tetap ada varian crossover yang namanya Toyota Yaris Cross. Iya, modelnya kayak gini nih. Kemarin pun pas terakhir kali kita ke Thailand itu masih ada. Namun tenang, karena sebagai spesies langka yang sudah punah yaitu Yaris crossover pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Yaris Haikers. Mungkin beberapa dari kalian bertanya apa sih arti Haikers sebenarnya? Iya, karena kan ini nama yang khusus untuk pasar Indonesia, tidak ada di pasar belahan dunia manapun. Nah, ini sebenarnya ada filosofi yang lumayan lucu nih. Jadi Haikers ini diambil dari kata hikers, iya, pendaki. Karena kan mobil ini ya dibuat lebih adventurous gitu ya, lebih bisa buat mendaki gunung lewati lembah gitu. Tapi kenapa hey? Alasannya supaya lebih youthful, lebih anak muda, lebih jaksel dan lebih keren, lebih kekinian gitu ya. Jadi bukan hikers tapi Haikers gitu filosofinya. Tidak seperti mobil kebanyakan di kelas ini ataupun di kelas atasnya yang nge-courting grab handle kabin yang biasanya cuma 3 gitu ya, cuma passenger dan 2 di belakang. Untuk Yaris Haikers ini tetap ngasih grab handle di bagian sisi pengemudinya. Jadi kalau misalnya kalian bawa mobil untuk hiking, jalan yang gak rata, jalan rusak gitu ya, yang goyang-goyang, driver pun tetap bisa pegangan satu tangan di bagian sini sehingga lebih terasa adventure-nya gitu. Gak kalah sama Toyota Agya GR Sport terbaru, si Toyota Yaris Haikers ini yang udah keluar semenjak 2016 juga mengalami perubahan di bagian kaki-kakinya. Jadi niat gitu ya, rasa berkendara pun berbeda. Kalian bisa lihat di sini, shock dan pernya itu fully developed by TRD Indonesia untuk jalan-jalan Indonesia yang lebih ancur. Dan gaknya di depan, di belakang pun sama. Yang menambah mobil ini lebih tinggi, tingginya sekarang naik menjadi 184 mm, yang 35 mm lebih tinggi dibanding Yaris biasa. Dan shockingly,
Ini empuk loh. Iya, jadi dia tuh nyaman gitu. Dipakai buat ngelibas jalan-jalan yang gak rata, itu lebih enak jauh dibandingkan Yaris yang biasa. Sehingga kita bisa bilang sampai saat ini karena dia belum ada penerusnya, ini merupakan Yaris ternyaman yang bisa kalian beli di Indonesia. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Toyota Yaris Hatchback TR di tahun 2017. Iya, seperti yang gue bilang dari awal, bagi kita pribadi dilaknat si Atlas, Toyota tuh kayak agak disayangkan gitu ya. Atau mungkin bisa dibilang kesalahannya cukup fatal mendiscontinue model ini di lineup mereka. Iya, karena sebagai sebuah Yaris SUV alias Yaris Cross gitu ya, ini merupakan lawan untuk kelas-kelas compact SUV seperti Honda HR-V, Hyundai Creta gitu-gitu. Sekarang kan Toyota nggak punya. Sekarang kalau kalian pengen SUV yang kelasnya di atas race, kalian masuknya ya udah langsung ke Corolla Cross yang kelasnya udah di atas HR-V dan kawan-kawan, kelas nanggung gitu ya. Tapi mobil ini sebenarnya menarik karena kayak yang gue bilang tadi juga, dia nggak hanya perubahannya dikasih klading-klading hitam doang kayak LMPV, kayak contohnya Expander ke Expander Cross atau R3 ke XL7 kan rata-rata ubahnya kosmetik. Tapi ini ubahannya mencapai kaki-kakinya yang berbeda dibandingkan Yaris biasa, sehingga sangat menarik sebenarnya gitu ya. Jadi kita tunggu aja apakah nanti katanya kan bakal ada race space atau ada Yaris Cross mau masuk ke Indonesia, tapi kita masih belum bisa confirm hal itu. Makanya kita berikan spesial kita shoutout ke Om Jimmy dari Power Auto yang berlokasi di Ocean Park BSD yang udah izin kita untuk mulasi Toyota Yaris Hatchback ini di laknat soto jangki. Tentunya mobil ini merupakan salah satu stok dari Power Auto dan pastinya ini for sale. Mobil ini dijual dengan harga 199 juta nego. Iya, jadi harganya sudah di bawah 200 juta rupiah. Oke sebenarnya ya gitu ya untuk sebuah mobil yang sekelas HR-V dan masih cukup muda karena mobil ini tahun 2017. Kalau kalian misalnya berminat, pengen lihat, pengen coba, pengen nego harga tentu masih bisa. Silahkan kalian kontak teman-teman kita di Power Auto di sebelah sini Instagramnya, atau CP-nya Om Jimmy di bagian bawah sini. Langsung aja ngobrolin dan langsung cobain langsung seperti itu. Yes, sayang kan ya, kita sih sebenarnya walaupun gak gitu demen lele, tapi ngeliat mobil ini tuh kayak sebuah spesies langka yang cukup niat gitu. So, thank you banget kepada Power Auto. Thank you banget juga ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara subscribe di YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami. Untuk Instagram kami Laknat Soto Jangki sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan review mobil-mobil yang agak disayangkan padahal keren seperti ini gitu. Alright, sekian aja sih Toyota Yaris Hatchback TRD, spesies yang udah punah di lineup Toyota ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.